Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini masih dengan buku 4 langkah membaca dan menerjemah kitab Gundul, halaman 24. Setelah mengenal 9 istilah pokok di atas, ada beberapa istilah pendukung yang harus diketahui pula. Yang pertama, istilah yang sering muncul adalah mu'annats. Sering kita sebut isim mu'annas. Apa sih isim mu'annas itu? Isim mu'annas adalah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Biasanya nih secara gamblang, secara mudah, mu'annas, kata benda menunjukkan perempuan, ciri-cirinya adalah berakhiran ta marbutah. Seperti maktabatun, aisyatu, nafidatun, kurrasatun. Tapi sebenarnya untuk menentukan mu'annas atau tidak, setidaknya ada 3 faktor. Pertama, isim itu menunjukkan nama perempuan, maka dia akan disebut mu'annas walaupun tidak ada tak marbutahnya. Seperti Zainabu, Maryamu. Ini adalah nama-nama perempuan, maka dia bisa disebut sebagai mu'annas walaupun tidak ada tak marbutahnya. Yang kedua, diakhiri tak marbutah. Yang ketiga adalah dikategorikan dalam bahasa Arab dalam kategori mu'annas. Syamsun misalnya, matahari. Dalam tradisi bahasa Arab, syamsun itu masuk dalam kategori mu'annas. Kemudian istilah berikutnya, mudzakkar. Secara gamblang, mudzakkar itu artinya isim dengan jenis laki-laki. Ciri-cirinya tidak ada tak marbutah. Seperti maktabun, kursiyun, qalamun, kitabun, baitun, dan lain-lain. Kemudian istilah berikutnya nakirah. Nakirah artinya kata benda yang belum jelas peruntukannya. Nah, ini jelas atau tidak peruntukannya sebenarnya akan lebih jelas nanti ketika kita mengenalkan nakirah ini tidak semata sebagai istilah, tapi kita mengenalkan nakirah ini dalam sebuah kalimat yang sempurna. Maka akan jelas apakah yang dimaksud dengan jelas peruntukannya atau belum jelas peruntukannya. Secara mudah kita mengenalnya pada isim yang tidak diimbuhi alif lam. Setiap kata yang tidak ada alif lamnya maka dia bisa disebut sebagai isim nakirah. Kitabun nakirah. Maktabun berarti ini isim nakirah karena nggak ada alif lamnya, tapi dia mudzakkar, nakirah yang mudzakkar. Maktabatun karena tidak ada alif lamnya, dia disebut isim nakirah, tapi isim nakirah dan juga isim mu'annas. Kemudian istilah berikutnya adalah ma'rifah, lawan dari nakirah yang sudah jelas peruntukannya. Sekali lagi, jelas dan tidaknya peruntukan sebuah kata itu ketika sudah dalam bentuk struktur kalimat. Tapi pada fase ini kita hanya sedang mengenalkan istilah-istilah pendukung. Ada 7 yang termasuk dalam ma'rifah. Antum bisa lihat pada halaman 25. Ma'rifah ini ada 7 ketentuannya. Pertama, domir. Yang kedua, isim alam. Yang ketiga, isim isyarah. Yang keempat, isim mausul. Yang kelima, kata benda yang diimbuhi alif lam. Yang keenam, idhafah. Dan yang ketujuh, munada. Kemudian istilah berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah apa yang kita sering temukan atau sering dengar dengan istilah mabni. Mabni ini adalah semua isim yang tidak berubah syakal akhirnya, tidak berubah harokat akhirnya. Contoh huwa, ini juga banyak ragamnya, ya. Di antaranya adalah dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat,
isim istifham, dan sebagian zarf. Ini disebut dengan isim mabni. Maka dari sini nanti akan lahir istilah seperti istilah yang ke-9 pada halaman 27, itu fi'il mabni. Kata kerja yang tidak berubah-berubah syakal akhirnya. Ya. Ada isim mabni, isim yang tidak berubah-berubah syakal akhirnya atau baris akhirnya. Kemudian fi'il mabni, ada juga fi'il yang tidak berubah atau tetap harokat akhirnya. Istilah berikutnya adalah mu'rab. Mu'rab ini lawan dari mabni. Mu'rab artinya semua kata, baik itu isim atau fi'il, yang berubah-ubah syakal akhirnya. Seperti Muhammadun. Di suatu kesempatan akan dibaca Muhammadun. Di kesempatan yang lain akan dibaca Muhammadan. Di kesempatan yang lain pula akan dibaca Muhammadin. Berarti kata Muhammad ini masuk dalam kategori mu'rab. Dari sini pula nanti akan lahir istilah yang ke-10 di halaman 27, yaitu al-fi'lu al-mu'rab. Fi'il yang berubah-berubah syakal akhirnya. Jadi ada isim mu'rab, juga ada fi'il mu'rab. Kemudian istilah berikutnya ada fi'lu madin. Fi'lu madin ini adalah kata kerja dengan menunjukkan waktu lampau. Ciri-cirinya adalah selalu fathah, diawali oleh qad, kadang diakhiri juga oleh ta ta'nis. Seperti dhahaba, atau qad dhahaba, atau dhahabat. Maka ini disebut dengan fi'il madhi. Fi'il madhi artinya kata kerja dengan bentuk lampau. Sudah terjadi. Kemudian istilah berikutnya adalah fi'il amr. Kata perintah. Seperti idhab. Lalu nanti istilah yang sering kita temukan juga ada istilah huruf. Huruf dibagi dua. Ada yang disebut dengan huruf mabani, huruf hijaiyah atau alfabet alif, ba, ta, tha, yang kita kenal dengan huruf hijaiyah itu disebut dengan huruf mabani yang bisa membentuk satu kata. Kemudian ada juga huruf ma'ani yang mengandung arti seperti ila, ke, wa, dan, thumma, kemudian, dan seterusnya. Kemudian istilah berikutnya halaman 27, ikhwatal iman, itu ada istilah mangkus. Setiap isim yang mu'rab yang akhir hurufnya adalah ya. Al-wadi. Kebalikannya, maksur. Ini adalah isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah huruf alif. Itu al-fata. Kalau ini akhirnya ya, al-wadi. Kalau ini akhirnya alif, al-fata. Kemudian istilah yang terakhir, apa yang kita sebut dengan mamdud, adalah isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah huruf hamzah, namun sebelumnya ada huruf alif. Seperti syu'ara. Taib. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.